하지만 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한 치 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라 빈틈없이 너로 이어진 꿈에서 다 어둠에 갇힌 것처럼 두 눈을 감고서. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Mediana, NIM 72114188072. Saya akan memaparkan materi mengenai laporan audit untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 1. Kita mulai dari definisi laporan audit. Apa sih laporan audit itu? Laporan audit menurut Mulyadi adalah media yang digunakan oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Di dalam laporan tersebut terdapat pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Laporan audit menyatakan bahwa audit telah selesai dilaksanakan disertai dengan pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. ASB dari AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, menetapkan standar untuk entitas non-publik, sementara PCAOB menetapkan standar untuk entitas publik. Nah, karena PCAOB mengadopsi standar dari AICPA yang sudah ada sebagai standar interim, maka standar auditing yang termasuk di dalamnya untuk pelaporan audit antara entitas publik dan entitas non-publik akhirnya sama. Namun, sebagai bagian dari Clarity Project, ASB telah memodifikasi format pelaporan audit agar sesuai dengan standar auditing internasional. Akibatnya, format yang ada saat ini berbeda antara untuk entitas non-publik dan entitas publik meskipun substansinya tetap sama. Ada beberapa jenis laporan audit. Yang pertama, laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, agar para pemakai laporan dapat memahami laporan audit, maka AICPA telah menyediakan kata-kata baku yang digunakan untuk pelaporan audit. Meskipun masing-masing auditor masih dapat mengubah kata-kata tersebut, asalkan artinya tetap sama. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian terdiri dari 8 unsur. Yang pertama, ada judul laporan. Judul laporan ini harus mengandung kata independen yang menunjukkan bahwa audit dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua, ada alamat laporan audit. Biasanya ditujukan kepada pemegang saham, dewan direksi, atau perusahaan. Yang ketiga, ada paragraf pendahuluan. Di paragraf ini menyatakan bahwa audit telah selesai dilaksanakan. Yang keempat, ada paragraf tanggung jawab manajemen. Di sini auditor menekankan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, termasuk di dalamnya pemilihan prinsip akuntansi dan pelaksanaan pengendalian internal. Paragraf yang kelima, ada tanggung jawab auditor. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah selesai dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku dan menyatakan bahwa audit telah dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Selanjutnya ada paragraf pendapat. Paragraf pendapat menyimpulkan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Selanjutnya ada nama dan alamat KAP, yang terakhir ada tanggal laporan audit. Nah, tanggal ini adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Nah, laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan apabila yang pertama, laporan keuangan telah mencakup laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang kedua, apabila bukti audit yang memadai dan tepat telah terkumpul dan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir, apabila tidak terdapat kondisi yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas di dalam laporannya. Selanjutnya, ada laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Diterbitkan apabila suatu audit yang memadai telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, tetapi auditor merasa penting dan wajib untuk menambahkan informasi tambahan. Nah, pendapat ini dikeluarkan apabila pertama, tidak terdapat konsistensi dalam penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, apabila auditor memiliki keraguan yang substansional terhadap going concern perusahaan. Yang ketiga, apabila adanya penyimpangan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditekankan pada suatu hal. Yang terakhir, apabila laporan audit melibatkan auditor lain.
Nah, auditor harus dapat membedakan perubahan yang mempengaruhi konsistensi dengan perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Contoh perubahan yang dapat mempengaruhi konsistensi yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi, misalnya dalam penilaian persediaan. Yang kedua ada perubahan estimasi pelaporan. Yang ketiga ada koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum disertai koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Nah, sementara perubahan estimasi global, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, dan variasi format pelaporan termasuk dalam perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Akuntan publik seringkali mengandalkan KAP lain dalam melakukan sebagian audit jika kliennya memiliki operasi bisnis yang sangat luas. Nah, di sini auditor utama yang memberikan pendapat disebut Principal Auditor menurut PCAOB dan disebut Group Engagement Partner oleh AICPA. Sementara auditor lain yang melakukan audit disebut auditor komponen menurut AICPA. Nah, apabila kasus seperti ini terjadi, auditor utama atau KAP utama memiliki 3 referensi. Yang pertama, tidak memberikan referensi sama sekali, artinya dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, memberikan referensi, artinya menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Bisa disebut juga pendapat bersama. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Selanjutnya ada laporan audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Diterbitkan apabila terdapat pembatasan ruang lingkup auditor dan kelalaian terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berbentuk pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapat apabila auditor tidak dapat mengakses informasi yang digunakan sebagai bukti sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, berbentuk pengecualian terhadap pendapat apabila terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada laporan audit dengan pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Diterbitkan apabila laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji material yang berpotensi menyesatkan, sehingga laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada laporan audit dengan pendapat menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Diterbitkan apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit serta apabila terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional antara auditor dengan klien. Sebagaimana yang tercantum dalam Section 404B Sarbanes-Oxley Act mulai tahun 2004, perusahaan publik berukuran besar diwajibkan oleh SEC, Securities and Exchange Commission, untuk menyerahkan laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. PCAOB Standar Auditing 5 juga mewajibkan auditor menyerahkan laporan audit atas pengendalian internal dipadukan dengan laporan auditor atas laporan keuangan. Meskipun auditor di sini dapat memilihnya untuk melaporkannya secara terpisah atau digabungkan. Namun, pelaporan terpisah antara audit laporan keuangan dengan audit atas pengendalian internal jauh lebih umum. Yang terdiri dari unsur-unsur, yang pertama paragraf ruang lingkup, yang kedua ada paragraf pendahuluan, kemudian ada paragraf pengertian pengendalian internal, ada paragraf keterbatasannya material, paragraf pendapat, yakni mengenai keefektifan pengendalian internal, yang terakhir ada paragraf referensi silang ke laporan terpisah auditor mengenai laporan keuangan. Selanjutnya ada materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas merupakan besaran nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan perubahan pengambilan keputusan oleh orang yang meletakkan kepercayaannya terhadap informasi tersebut. Nah, materialitas ini sangat penting dalam menentukan pendapat audit. Salah saji dikatakan material apabila dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan. Materialitas terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama apabila jumlahnya tidak material, sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua apabila jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir jumlahnya sangat material dan berpotensi menyesatkan, yakni apabila pengguna keuangan dapat membuat keputusan yang tidak benar apabila mengandalkan laporan tersebut. Kemudian ada beberapa aspek materialitas. Yang pertama jumlah dolar jika dibandingkan dengan dasar tertentu, misalnya ukuran perusahaan. Nah, bagi ukuran perusahaan kecil mungkin $100 sangat berarti, tapi bagi perusahaan besar mungkin $100
tidak ada artinya. Yang kedua, ada bisa diukur sehingga dapat dipertimbangkan apakah salah saji dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang terakhir, hakikat kesalahan, yakni apabila menimbulkan konsekuensi hukum. Auditor harus dapat mempertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji material terhadap bagian keuangan lain. Jika salah saji sangat material, maka auditor tergantung kondisi dapat mengeluarkan pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Ada proses pengambilan keputusan untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan jenis laporan audit yang tepat. Ini bergantung tingkat materialitas salah sajinya. Yang kedua, menulis laporan audit. Nah, ada satu atau lebih partner biasanya di dalam KAP yang ahli dalam menuliskan laporan audit. Mereka biasanya sebelum menerbitkan laporan audit akan menulis dan mereview laporan tersebut terlebih dahulu. Yang terakhir, ada lebih dari satu kondisi yang menimbulkan modifikasi. Antara lain, auditor tidak independen dan auditor mengetahui bahwa terdapat salah saji yang material serta penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada standar auditing internasional. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia serta meluasnya operasi bisnis perusahaan menetapkan dibutuhkannya suatu standar yang dapat diterapkan di seluruh dunia. International Financial Report Standard semakin diterima sebagai dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Di Amerika Serikat, perusahaan publik sudah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang akan diserahkan kepada SEC (Securities and Exchange Commission) sesuai dengan PABU di Amerika Serikat. IASB menerbitkan International Standards on Auditing atau ISA. Standar auditing di Amerika Serikat memungkinkan auditor menyiapkan laporan audit sesuai dengan standar yang berlaku di Amerika Serikat maupun ISA. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke contoh kasus. Kali ini saya akan memberikan contoh kasus mengenai going concern atau kelangsungan hidup usaha perusahaan. Sebenarnya tidak semua emiten yang sahamnya terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia memiliki kelangsungan usaha yang prospektif di masa mendatang. Bahkan BI sendiri mengakui bahwa ada beberapa emiten yang kelangsungan usahanya masih diragukan. Direktur Penilai Perusahaan BI menyatakan bahwa kriteria perusahaan yang tidak memiliki kelangsungan hidup adalah apabila tidak memiliki pendapatan utama dan kinerjanya terus merugi. Beberapa emiten tercatat tidak memiliki pendapatan utama karena lini usaha bisnisnya berhenti, ataupun ada juga yang memiliki banyak tanggungan hutang sehingga kinerjanya terus merugi. Nah, saham-saham yang keberlangsungan usahanya masih dipertanyakan perlu disuspensi agar tidak menimbulkan resiko investor. Nah, masalah going concern ini merupakan masalah yang kompleks sehingga dibutuhkan faktor-faktor yang dapat menentukan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Namun, faktor-faktor ini harus diuji terlebih dahulu agar di situasi yang berbeda, yang selalu berfluktuasi, faktor-faktor ini tetap dapat digunakan. Nah, apabila situasi yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan paragraf penjelas. Kemudian, apabila keberlangsungan usaha suatu perusahaan dipertanyakan, maka auditor harus memiliki informasi apakah manajemen memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, apabila manajemen tidak memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka auditor mempertahankan untuk tidak memberikan pendapat. Namun, apabila manajemen memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian apabila manajemen mencantumkan hal tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila manajemen tidak mencantumkannya, maka auditor dapat bertahan dengan pendapat tidak wajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan dalam penyampaian materi ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.